Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. BPTD Padang Bayi mengoperasikan 21 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bayi ke Lembar, Lombok selama libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan penari rejang beriakan pembukaan Festival Denpasar yang ke-16. Seekor gajah Sumatera melahirkan bayi jantan di kebun binatang Bali, Gianyar. BPTD Satuan Pelabuhan Padang Bayi Karangasem saat ini mengoperasikan 21 kapal feri untuk melayani rute penyeberangan Pelabuhan Padang Bayi ke Lembar, Lombok. Armada ini dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang mudik Natal dan Tahun Baru yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Sabtu 23 Desember. Sebelumnya, BPTD Satuan Pelabuhan Padang Bayi mengalihkan rute 2 kapal feri yang melayani rute Padang Bayi Lembar ke rute lain. Dan pengalihan ini tidak mempengaruhi pelayanan penumpang yang mudik. Kepala BPTD Satpel Padang Bayi Inyoman Sastrawan memastikan seluruh armada kapal dan fasilitas pelabuhan sudah siap mengantisipasi lonjakan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini belum ada pembatasan untuk truk barang, Pak ya? Belum ada. Mungkin lintasan Padang Bayi tidak dibatasi. Kemungkinannya sama seperti hari-hari biasa bahwa mungkin ada kenaikan. Kalau kendaraan logistik mungkin tidak ada peningkatan. Yang ada peningkatannya adalah kendaraan pribadi atau sepeda motor. Diprediksi kami gitu. Sesuai dengan informasi begitu bahwa kapal Satya Kencana dengan kapal satu lagi akan diperbantukan di lintasan Ketapang Gilimanuk dengan jangkar Lembar. Itu sebenarnya ada berapa kapal, Pak? Jadi untuk sementara kita siap kapalnya 21 kapal ready. Selain pengoperasian 21 armada kapal, BPTD Satpel Padang Bayi juga telah menyiapkan skema antisipasi kepadatan, diantaranya dengan menambah jumlah trip dan mempercepat waktu bongkar muat kapal. BPTD Padang Bayi juga belum berencana melakukan pembatasan penyeberangan truk dan logistik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polda Bali Kamis pekan lalu menggelar apel pengamanan Natal dan Tahun Baru di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar yang diikuti instansi terkait. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Kapolda Bali Irjen Polisi Ida Bagus Kade Putra Narendra menyematkan pita tanda dimulainya operasi pengamanan yang diberi nama Sandi Operasi Lilin Agung 2023 kepada 3 perwakilan lembaga operasi. Kapolda mengatakan jajarannya telah berkoordinasi dengan lintas sektoral guna mengantisipasi situasi yang berkembang selama Nataru, antara lain penanganan jalur lalu lintas, distribusi BBM, penanganan arus kendaraan dan penumpang, termasuk penanggulangan terorisme. Sudah dilaksanakan koordinasi menyangkut distribusi BBM, Pertamina, maupun Kementerian Perdagangan pada saat itu sudah clear semuanya dan siap untuk berkolaborasi di lapangan. Dan hari ini kita melibatkan dari Polri itu dalam operasi ini ada 1.600 personil yang kita libatkan, dan lintas sektoral kita melibatkan 2.000 hampir 2.700 yang kita libatkan dalam kegiatan. Tentunya mengantisipasi apa yang ditanyakan tadi, kita sudah mempunyai satgas untuk mengantisipasi bahaya teroris ataupun gangguan teroris,
Itu kita sudah melakukan suatu tindakan antisipasi dengan apa? Melakukan lidik sidik melalui Dirkrimum, ada Dirkrimsus, di sana juga ada Inteltek kita dari intelijen, demikian juga uang teror kita sudah siap dari Brigadi Mojo. Selama liburan Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan dan arus mudik menuju Bali. Dalam operasi Lilin Agung 2023, Polda Bali bersama lembaga terkait mendirikan 36 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos pengaduan, dan jumlah personil yang diterjunkan sebanyak 1.600 personil Polri dan 2.300 personil dari instansi terkait. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU Jemberana Rabu pekan lalu menerima surat suara untuk Pilpres mendatang di gudang auditorium Pemkab Jemberana. Dan KPU langsung menyortir dan melipat surat suara tersebut untuk mempercepat proses persiapan pemilu mendatang. KPU Jemberana menggerakkan sebanyak 45 tenaga pelipat dengan target harus rampung 2 hari ke depan. Sebelum melipat surat suara, KPU memerintahkan para pekerja mengecek kondisi surat suara untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kita terima surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kita langsung melakukan proses pelipatan juga pada hari yang sama. Jadi kita tadi mulainya pukul 9. Kemudian dari total yang kita terima 125 box. Kemudian tambah 1 box yang untuk pemungutan suara ulang yang jumlahnya 1.000. Kemudian hari ini yang bekerja untuk melipat 45 orang. Rencananya kita targetkan selesai paling lambat 3 hari dari sekarang. Memang benar, hari ini kita melaksanakan pengawasan, pelipatan dan sortir surat suara di KPU Kabupaten Jemberana, dan hari ini kita memastikan bahwa logistik terutama surat suara itu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, sehingga proses yang akan dilaksanakan selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan kemudian kita juga hari ini memastikan bahwa surat suara yang digunakan itu tidak ada yang rusak. Dan kita juga sudah mencatat dan memang ada beberapa yang masuk kategori rusak. Tapi hal itu akan kita sampaikan, kita laporkan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Saya kira demikian. Jumlah surat suara Pilpres untuk Kabupaten Jemberana berjumlah sekitar 248.000 lembar, ditambah 1.000 lembar surat suara sebagai cadangan untuk pemungutan suara ulang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.